Kita tahu karena krisis pangan melanda dunia, harga-harga pangan semuanya naik. Ini rakyat juga harus diberitahu. Harga beras naik, harga gandum naik, naiknya berapa? Sampaikan pada masyarakat. Dan yang paling mengerikan adalah ancaman kelaparan dan ancaman kemiskinan ekstrim yang mulai kelihatan. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Presiden Joko Widodo berulang kali mengingatkan waspada krisis pangan. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap dengan ancaman tersebut dan apakah juga produksi pangan kita mencukupi kebutuhan nasional? Untuk membahasnya lebih jauh, sudah bergabung bersama kita di studio Pak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam Pak Mentan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di studio. Dan tentu saja telah bergabung bersama kita Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaan awal saya ke Pak Mentan dulu. Pak Mentan, kalau kita lihat pakai data, 205 juta orang dari 45 negara terancam kerawanan pangan akut. Pertanyaannya, apakah Indonesia aman stok pangannya? Tentu saja kalau jawaban dari katakanlah neraca, data dan faktualisasi kita terhadap pangan dan ketersediaan yang ada di Indonesia, saya ingin katakan ya apa yang selama ini 3 tahun ini kita cukup aman dan neraca kita dari Januari sampai Desember 2022 ini insya Allah semua aman dan cukup baik. Cuman memang kita tidak boleh pede berlebihan karena tentu saja pangan adalah kebutuhan harian. Yang lain bisa ditunda, pangan nggak bisa ditunda. Oleh karena itu keamanan itu harus terus kita tingkatkan. Keamanan yang cukup mapan begitu. Tidak boleh kita kemudian terlena dengan kemapanan itu. Karena bisa saja namanya dinamika cuaca yang sangat ekstrim sekarang ini, climate change menjadi bagian-bagian itu adalah tantangan-tantangan yang harus bisa direspon dengan menutup segala kelemahan-kelemahan yang mungkin saja terjadi dari distorsi pangan yang ada. Yang perlu diingat Ilona, Indonesia negara keempat terbesar dunia, penduduknya 273 juta jiwa kurang lebih. Oleh karena itu pangan sangat-sangat strategis, penting, mendasar, tidak bisa ditangani satu orang. Saya dengan Pak Arief harus selalu sama-sama dengan Mendak, dan ini memang perintah Bapak Presiden Jokowi bahwa pangan adalah kolaborasi yang harus intens. Semua pemerintah, semua jajaran dan jenis harus bisa bersama-sama mempersiapkan sekuat mungkin pangan kita dan ketersediaan pangan kita. Oke, itu komitmen dari pemerintah ya Pak Mentan. Tapi begini, kalau saya runut lagi ke belakang, Presiden sering sekali mengumpulkan kabinetnya untuk berbicara soal pangan, bukan? Kalau tidak salah jadi seminggu sekali, yang biasanya 6 bulan sekali begitu. Artinya kan konsentrasinya sangat tinggi di sana. Presiden sendiri memerintahkan Pak Mentan apa? Ada perintah khusus untuk menjaga pangan? Apa itu? Oh, Presiden itu ngecek pangan minimal dalam 2 minggu 1 kali. Dan ratas pangan kita, rapat terbatas pangan, rapat internal pangan, terhadap merespon dinamika yang ada, bahkan berbagai isu yang mungkin muncul itu, Pak Presiden itu ngecek baik langsung dalam pertemuan maupun by telepon, mengecek seperti apa, dan sangat detail. Kadang-kadang Bapak Presiden sampai case to case kita harus mempersiapkan jawaban. Oleh karena itu memang perintah Presiden kalau untuk pangan tidak ada, setiap minggu harus bisa diupdate seperti apa ketersediaan yang ada.
Dan tentu saja karena kompleksitas masalah pangan juga sangat besar. Kompleksitas. Ya. Oleh karena itu memang ada 12 komoditi pangan, boleh disaji nggak datanya, yang memang betul-betul harus menjadi konsentrasi semua menteri. Jadi 12 komoditi itu mulai dari beras, jagung, termasuk bawang, termasuk cabai, daging, telur ayam, minyak goreng, dan lain-lain. Itu ada 12 komoditi, setiap minggu harus dibahas. Dan mapping harus setiap minggu dilakukan. Dan itu biasanya mappingnya Pak Presiden ngecek daerah sentra di mana, di mana yang disorted. Dan alhamdulillah sekarang itu ada Pak Arief punya tugas yang menyelesaikan semua. Saya punya tugas adalah menyerang dan mempersiapkan. Pak Arief di mana serangan itu harus dibangun titik-titiknya, dan itu seperti itu. Berarti selain stok, Presiden pasti dong memberikan konsentrasi soal harga pangan? Ya tentu saja, semua aspek. Jadi bahkan tidak ada boleh menteri yang boleh jalan sendiri. Saya tidak boleh lagi, harus sama-sama menghadapi ini. Gitu. Oke, nanti saya lanjut lagi ke Pak Menteri, saya ke Pak Arief. Kalau gitu Pak Arief, kita lihat bahwa ada ancaman inflasi pangan. Kemudian juga sekarang terbaru ada krisis pangan. Pertanyaannya apa solusi yang sudah disiapkan oleh BPN dalam menjaga stok pangan dan juga harga pangan? Terima kasih Mbak Ilona. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian, kita semua sekarang concern ketiga itu kan. Pak Presiden selalu sampaikan, yang pertama adalah pangan, kedua energi, tiga adalah keuangan. Nah khusus di bidang pangan, seperti disampaikan Pak Mentan, seminggu sekali itu minimal. Kadang ada rapat-rapat yang mendadak ya seperti kemarin, baru kemarin sore kita diundang Pak Mentan juga, Pak Mendak, Pak Menko gitu ya. Memastikan misalnya stok beras cukup atau tidak. Dan sekarang Pak Presiden juga menyampaikan bahwa sekarang kompak banget ya gitu. Maksudnya antara Pak Mentan, kita semua untuk mengakurkan data stok pangan, neraca itu sekarang sudah lebih solid ya. Jadi sudah tidak boleh ada ego sektoral, dan ini memang untuk merah putih semua. Jadi kalau masalah krisis pangan, saya rasa krisis pangan kan ada kategori akut dan lain-lain, itu definisi kalau di FAO tuh kita tidak bisa mendapatkan makanan sampai waktu tertentu begitu ya. Sehingga kalau kita lihat insya Allah Indonesia jauh, apalagi kita juga sudah siapkan alternatif-alternatif. Oke, kalau tadi Anda mengatakan soal data yang tampaknya sudah harmonis. Sudah dipastikan kalau kita tidak ada masalah lagi soal data, karena saya lihat banyak sekali kritik misalnya dari Ombudsman mengatakan kita suka salah mengambil kebijakan karena data yang tidak harmonis. Jawaban Anda Pak Arief? Hari ini semua cukup. Pada saat Pak Mentan sampaikan cabai cukup, itu artinya cukup. Pada saat bawang cukup, itu cukup. Harga naik itu biasanya karena tidak semua panen berbarengan. Sentra produksi yang surplus dengan defisit area itu yang perlu kita hubungkan. Sehingga Pak Presiden kemarin menyampaikan bahwa DTU, dana transfer umum 2,17 triliun, 2%, itu bisa digunakan oleh seluruh teman-teman di pemerintah daerah ya, untuk melakukan mobilisasi stok. Ya, sehingga tidak ada alasan sebenarnya ada satu daerah kosong. Kecuali kalau Pak Mentan bilang nyerah, nggak ada stok gitu ya. Tapi Pak Mentan saya lihat dengan jajaran sangat pede, dan kita lihat buktinya ada gitu. Memang harus ada yang disacrifice, artinya begini, pada saat disampaikan bahwa surplus di daerah tertentu, tentunya di daerah lain harganya akan tinggi karena short ya. Short itu maksudnya sementara, sehingga kita perlu waktu untuk memobilisasi stok. Nah ke depan Badan Pangan Nasional itu sebenarnya merencanakan penguatan cadangan pangan. Sehingga CPP ini sekarang perpresnya sedang kita perbaiki. 1,2 juta ton ya? Untuk sampai Desember untuk gabah beras kemarin disepakati CBP 1,2 juta ton, bukan? Koreksi saya kalau saya salah. Bukan hanya beras. Jadi di perpres ini kan Perpres 66 2021 itu ada 9 komoditas, tetapi kalau cabai kan ada beberapa cabai, bawang merah, bawang putih, ya kurang lebih 12 komoditis. Ya. Sehingga kita siapkan harusnya. Kalau Pak Mentan ini tugasnya produksi, sehingga produksi beliau sampaikan cukup seperti tadi, sekarang tinggal pengelolaannya, cadangan pangan siapa yang mengelola. Sehingga kita ditugaskan, kemarin Pak Erik, Menteri BUMN juga ditugaskan untuk serap.
Jadi jangan lagi petani, peternak itu memikirkan pemasaran, ya kita yang pikirkan untuk serap. Nah, kalau di hulu ada KUR, di hilir ada KUR buat UMKM. Nah, kita minta tolong kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Keuangan, supaya bisa memfasilitasi finansial dengan rate yang rendah, sehingga bisa mengabsorb apa yang diproduksi oleh teman-teman dari Kementerian Pertanian. Saya nanti akan follow up itu karena terkait dengan pembiayaan para petani. Begitu saya ke Pak Mentan lagi. Pak Mentan, kembali yang tadi bahwa kita tahu bahwa Pak Menteri sering menegaskan kita surplus beras misalnya. Saya pun cek data misalnya bawang merah, beras, memang benar surplus gitu. Tapi yang jadi pertanyaan Pak Menteri, seringkali ketika data Kementerian Pertanian itu mengatakan surplus, tapi harga berbagai komoditas itu naik. Misalnya saya katakan beras, itu dari bulan Agustus naik Pak Menteri. Dari hasil kalkulasi Kementerian Pertanian atau dari hasil investigasi, apa yang salah, apa yang harus segera kita benahi? Karena Presiden mengatakan kan, ketika stok aman artinya tugas kita berikutnya jaga harga pangan, begitu. Silakan. Ya, tentu saja dinamika dalam kehidupan negara yang sangat besar seperti ini, dan kita bukan negara kontinental, kita negara kepulauan. Ya, oleh karena itu berbagai handicap logistik dan berbagai handicap transportasi akan memicu berbagai dinamika-dinamika yang lain termasuk harga. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat neraca berapa sih yang kita tanam satu tahun ini? 10,2 juta hektar misalnya. Kali 6 ton saja, berarti ada sekitar 60 juta sekian. Kira-kira begitulah. Kemudian kita teliti, adakah yang puso, adakah yang gagal, adakah berapa persen yang gagal? Gagalnya 0, sekian. Berarti nggak ada masalah kan? Berarti ini pasti jadi. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba ada harga yang melonjak? Nah, persoalan pangan itu, pertanian itu dinamikanya sesuai dengan katakan kondisi cuaca dan sistem panen raya kita. Nah, misalnya puncak panen kalau padi itu biasanya Maret April. Puncak panen kedua Juli Agustus. Pada posisi itu panen raya tentu harga akan turun gitu. Ini normal. Dan pada tempat-tempat tertentu kalau dia kemudian ada tempat sorted. Misalnya sekarang di penghujung November, Desember itu bukan waktu panen gitu. Menunggu panen. Pada posisi itu akan terjadi sorted yang ada pada perdagangan-perdagangan yang tentu saja akan memicu harga. Pada posisi itulah di sini tadi Pak Arief sudah sampaikan, BPN sudah sampaikan bersama Mendak, ini harus di sistem logistik kita yang harus segera kita perbaiki gitu ya, Pak Mentan. Nanti kita lanjutkan lagi boleh ya Pak Mentan, kita mau jeda sebentar. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali dan nanti akan bergabung bersama kita pengamat ekonomi pertanian Profesor Bustanul Arifin. Makan apa ya hari ini? Sudah makan belum Anda hari ini? Coba ngeluarin biaya berapa buat makan. Kira-kira ada bedanya nggak sih sama bulan-bulan ke belakang? Katanya nih, bulan Oktober ini adalah bulan pangan sedunia. Tepatnya tanggal 16. Nah, meskipun bulan ini bulan pangan sedunia, jangan ngunyah berlebihan. Ingat, isilah perut secukupnya. Jangan sampai ada yang mubazir karena nafsu semata. Kenapa? Karena menurut Global Report on Food Crisis 2022 Mid-Year Update dari Oktober ini sampai Januari tahun depan, ada total sekitar 205 juta orang dari 45 negara yang menghadapi kerawanan pangan akut dan membutuhkan bantuan pangan secepatnya. Bahkan jika digabungkan dengan data tahun lalu, ada sekitar 222 juta orang dari 53 negara yang sudah mendapatkan alarm krisis pangan. Jumlah ini menjadi yang tertinggi selama 7 tahun laporan ini dibuat. Penyebab krisis pangan adalah konflik geopolitik beserta saling menjatuhkan dan juga saling memproteksi negara masing-masing. Leave no one behind adalah tema Hari Pangan Sedunia tahun ini. Bagaimana Indonesia? Apakah kita siap dengan kelaparan saat menghadapi krisis pangan? Dan benarkah Indonesia tidak akan tertinggal dalam menghadapi krisis pangan? Guys, Menteri Pertanian mengklaim pasokan beras kita surplus 10 juta ton.
Tapi hukum bisnis juga bilang, kalau misalnya pasokan yang berlebih juga disertai dengan penurunan harga. Sampai lupa. Realita juga bilang, harga gabah kering panen di tingkat petani itu juga naik 6,5%. Ini berdasarkan data BPS bulan Agustus lalu, guys. Nah, nih. Tahun ini pemerintah menyediakan 25 triliun rupiah untuk memberikan subsidi pupuk. Pupuk ini seharusnya dinikmati oleh petani mandiri yang produksinya dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi nyatanya, ya pasokan pupuk subsidi hanya tersedia 9 juta ton saja. Dari total 25 juta ton yang harus dipenuhi. Bisa dibayangin nggak? Cuma sepertiganya aja yang terpenuhi. Data-data kayak gini nih harus diklarifikasi oleh pemerintah. Saya Alvin Fridianto bersama juru kamera Feriska Immanuel, Business Talk. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung bersama kita Profesor Bustanul Arifin, pengamat ekonomi pertanian. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung Terima kasih. di Business Talk. Pertanyaannya begini, kemarin kalau kita lihat pemerintah memang berulang kali menyampaikan ancaman krisis pangan, pun katanya dalam kurun waktu 8-12 ke depan, ini akan ada semacam kelangkaan pupuk jadi salah satu penyebabnya. Oke, jadi pertanyaan saya, apa yang harus kita siapkan di Indonesia? Karena masalah pupuk juga sering diberitakan, nggak nyampe ke petani. Oke, sekarang Dong. begini Mbak Ilona, betul bahwa pupuk adalah faktor penting pada sistem produksi pangan kita. Ya. Kalau pupuk langka, upaya pencapaian peningkatan produktivitas bermasalah. Ya. Berapa share biaya pupuk bagi total produksi tidak besar, 10-12% kan. Tapi jangan sampai kosong. Kalau kosong, target-target pencapaian yang dicanangkan Pak Menteri mungkin nggak tercapai. Yeah. Jadi jangan sampai petani sulit mencari pupuk. Ya. Nah masalahnya begini, yang diusulkan oleh petani total dari IRDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok 3 kali lebih besar dari kemampuan APBN menyediakannya. Saya ingat angkanya, mereka memerlukan 24,3 juta ton. Berapa ketersediaan anggaran? Cuma 25 triliun, which is equivalent dengan 9,1 juta ton kalau tidak salah. Jadi sepertiga yang dapat. Nah dari situ memiculah kelangkaan dimulai dari situ. Dan ini yang coba diperbaiki supaya jangan sampai pupuk langka pada saat dibutuhkan. Hari ini adalah masa musim tanam untuk musim rendang berikutnya. Kalau pada masa-masa krusial pada saat dibutuhkan untuk pupuk dasar, pupuk langka, agak sulit. Itu tidak bisa catch over gitu untuk berikutnya karena memang bermasalah, nanti peranakan dari itu bermasalah, kemudian masa bunting itu bermasalah dan produksinya khawatir. Di situ jangan main-main kalau sampai pupuk langka. Jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya begini, konteksnya kita mempressure ya teman-teman di pemerintahan untuk melakukan reform total dari perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini. Saya mungkin yang paling cerewet juga untuk melakukan itu karena dimulai dari perencanaan, dari ketersediaan data, dari akurasi dan verifikasi di lapangan. Sehingga kalau nanti Menteri Pertanian, Pak Menteri mengirimkan alokasi kepada setiap provinsi dari provinsi kabupaten, itu harus nyambung dengan yang membutuhkan di lapangan. Dan disitulah perlunya pengawasan. Jangan sampai lupa itu. Di lapangan ada, mungkin pernah dengar namanya KP3, Komisi Pupuk
pengawasan pupuk dan pestisida. Dan anggotanya juga masuk penegak hukum. Sepertinya kalau boleh usul Pak Menteri begini, teman-teman penegak hukum ini perlu dilibatkan dari perencanaan. Jangan ambil ekornya saja. Kalau ambil ekornya nanti menyalahkan saja kan. Kalau bahwa betapa sulitnya ikut perencanaan, mungkin beda. Kalau mereka dilibatkan dari awal mungkin passionnya lain, bahwa mereka rasa memiliki terhadap program yang tadi jangan sampai langka itu. Gitu, Mbak. Di masa tanam seperti ini sudah satu tadi poinnya ini masa tanam jangan sampai petani kesulitan dapat subsidi, pupuk subsidi, kemudian juga perlunya reform, lalu kemudian soal pengawasan melibatkan pihak keamanan tidak hanya di ujung ya, tapi dari awal juga harus dilibatkan. Saya usul seperti itu. Oke, baik. Saya langsung minta jawaban dari Pak Menteri karena kami tahu kemarin Pak Menteri juga ke Washington DC ya, di mana negara G20 sepakat untuk mengatasi krisis pangan dan Indonesia punya target meningkatkan kapasitas produksi salah satunya, selain juga ada target ekspor. Nah, berkaitan dengan produksi, tadi kan kita bahas soal pupuk nih. Pak, ini sering sekali kami mendengar keluhan dari petani yang sulit mendapatkan pupuk subsidi. Sementara kalau beli pupuk non subsidi, disparitasnya kan jauh begitu. Nah, apa strategi dari Kementerian Pertanian supaya produksi kita terjaga? Nih para petani juga nggak nangis dulu gitu loh Pak untuk dapetin pupuk subsidi gitu. Ya, jawaban yang paling verbal gitu ya. Kalau Mentan ditanya, kalau bisa penuhi pupuk sebanyak mungkin. Rakyat minta 25 juta, penuhi kalau perlu 26 juta. Itu kalau jawaban Kementan. Ya, Kementan harus berpikir dan petani dong. Tetapi kan kemampuan keuangan negara itu hanya untuk 9 juta. Ini udah naik, tahun lalu itu 8,7, sekarang 9,2 juta. Dan seperti itulah usaha-usaha yang terus kita lakukan. Dunia mengalami krisis pupuk. Jadi bukan cuma krisis pangan di dunia, krisis pupuk. Itu disebabkan karena ada perang di Ukraina dan Rusia. Jadi ada ketegangan geopolitik itu membuat fosfat dan natrium bersoal karena dari dua negara ini yang berkontribusi pada dunia yang sangat besar. Tetapi kemudian Presiden Pak Jokowi mengatakan jangan pernah kurangi pupuk. Memang kalau kau nggak bisa tambah, yang penting jangan kurangi. Dan itu yang kita lakukan. Jadi memang bukan langkah sebenarnya, Prof. Tetapi memang kita punya keterbatasan untuk itu. Untuk melakukan subsidi. Dan subsidi itu bagi petani yang memang hanya memiliki lahan 2 hektar ke bawah yang harus terjangkau. Nah, oleh karena itu memang ini terus kita perbaiki dan kelihatannya insya Allah makin baiklah. Mudah-mudahan seperti itu, bahwa lahan yang begitu banyak harus terintervensi oleh pupuk dan dinamika lapangannya yang begitu rentangnya begitu besar, tentu kita tidak bisa mengeneralisir bahwa 7 juta yang bersoal, nggak bisa. Itu spot by spot, tapi sekarang dengan yang aktualisasi yang ada tentu akan meledak seakan-akan seluruhnya. Jadi oleh karena itu ketersediaan pupuk menurut kami, karena produksi kita seperti Pak Profesional Arifan, nggak mungkin produksinya naik seperti yang sekarang kalau pupuk memang tidak terjangkau. Oleh karena itu dengan segala keterbatasan ini udah jalan, kira-kira begitulah jawaban pemerintahnya ini, bahwa kurang, iya mari kita sempurnakan. Dan salah satu penyempurnaannya adalah dari 69 jenis, katakanlah 70 jenis, sekarang pupuk yang diintervensi dalam subsidi hanya 9 jenis. Kenapa 9 jenis? Sesuai dengan prioritas yang memang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk mendukungnya, termasuk beras, jagung, sorghum, dan lain-lain sebagainya. Ada 9. Dari 69 cuma 9. Kemudian jenis pupuk yang kita pakai, kita sederhanakan. Yang mana pupuk, dan ini semua dari hasil expert, dari perbincangan di DPR, dari perbincangan dengan ombudsman, dan berbagai pihak, hanya 2. Dari 6-7 jenis pupuk hanya 2, NPK dan urea. Urea untuk kesuburan, biar subur. NPK untuk pengisian dia punya anakan atau buahan, pembuahan. Dan dengan penyederhanaan itu, maka pupuk yang kemudian naik 3 kali lipat di dunia, Indonesia tetap bisa penuhi sampai 9,2. Berarti tidak ada pupuk yang turun, Prof. Yang ada adalah kita konsisten dengan itu, dan ini sesuai perintah Bapak Presiden. Dan
Bagaimanakah dengan mereka yang kemudian tidak terkena pupuk? Kita udah dibilang Bapak Presiden kemarin ya Pak Arief ya, sama-sama mengatakan ayo diintervensi melalui penyediaan KUR yang ada dengan menggunakan KUR, fasilitas KUR itu kan berarti ada subsidi juga di situ karena bunganya kan diturunkan. Pakailah KUR itu. Kenapa dia harus pakai KUR? Karena ya pertanian itu berskala ekonomi kan. Kalau dia naik produktivitasnya menjadi dari katakanlah 4 ton, 5 ton menjadi 6, 7 ton karena pupuknya tersedia, harganya kan makin besar. Dia bisa mengembalikan pupuk itu. Dan tahun lalu, 2 tahun lalu, 2020 kami pakai dana KUR untuk pertanian 55 triliun yang macet 0,03%. 0,03. Berarti ya proses ekonomi di pertanian itu jalan dan petani itu jujur-jujur. Gitu. Berarti ada 2 yang diandalkan ya dari program itu. Berarti nanti selain KUR tentu yang dimaksimalkan, nanti untuk program pupuk subsidi mungkin akan ada perkiraan penambahan anggaran. Untuk sementara ini kita yang dipersiapkan kurang lebih 25 triliun itu dan itu intervensinya 9,2 juta. Artinya memang untuk program pupuk subsidi tetap akan jadi prioritas meski ada masalah atau kendala di lapangan. Yang lalu ada 8,7. penimbunan pupuk juga terjadi di lapangan. Kita berharap tidak seperti lagi itu karena sistem digital udah kita mainkan selama 2 tahun ini dan itulah bias-bias yang kemarin pernah ada dalam laporan yang ada sekarang makin kita tidak dengar lagi kan gitu. Bahwa ada kekurangan di satu tempat, perpindahan lokasi yang terjadi. Nah, sekarang itu pengawasan ada di bupati, ada di gubernur. Di Pemda ya berarti? Ya, jadi seperti itu. Jadi saya menangani, menteri menangani skala nasional, gubernur menangani skala regional, bupati menangani skala lokal. Itu yang kita harapkan, harmonisasi pemerintah pusat dan juga daerah, Pak Mentan. Saya ke Pak Arief, kalau begitu Pak Arief, Oktober lalu Anda itu mengatakan butuh anggaran 3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Mungkin bisa dielaborasi itu anggaran 3 triliun itu untuk apa saja? Dan sejauh ini udah ada sinyal positif bakal diaminkan 3 triliun? Iya, jadi seperti diskusi sebelumnya, tergantung kita itu mau berkontribusi berapa banyak, berapa persen. Ya, 3 triliun itu sebenarnya exercise untuk kita bisa mulai masuk ke padi, jagung, kedelai. Padi, jagung, kedelai. Ya, dan itu kontribusinya kurang lebih 2%, 1%, sehingga masuk dulu. Sebagai contoh begini, kalau kita bicara soal beras itu kebutuhan 1 tahun kurang lebih 30 juta ton. Ya, kemudian kalau kita mau intervensi sekitar 5%, itu artinya kita memerlukan anggaran sekitar 16 sampai 16,5 triliun. Pada saat kita mau masuk 10%-nya berarti 1,6 triliun. Ini depends ya. Tapi yang jelas memang Pak Presiden sangat concern pada kita berdua dan juga Pak Menteri Perdagangan. Memang kita harus memperkuat cadangan pangan. Dan kemudian biarkanlah si teman-teman sedulur kita petani, peternak itu berproduksi, nggak usah dipusingkan lagi dengan jual. Sehingga optimalisasi BUMN di bidang pangan, yang pertama Bulog, yang kedua adalah ID Food atau RNI, diminta untuk mengoptimalkan. Sehingga nanti ke depan kesetimbangan antara hulu dan hilir itu terjaga. Jadi nanti nggak ada lagi saudara-saudara kita, teman-teman peternak buang-buang ayam gitu ya, karena harganya jatuh ya. Tidak ada lagi petani tebu tidak mau tanam tebu karena gulanya dibeli dengan harga 11.500 hari ini. Itu di hulu. Di hilirnya kita jaga harga supaya harga ini tetap terjangkau ya, affordable. Kemudian inflasi juga dijaga, tidak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi. Iya, oke, itu komitmen dari BPN begitu ya. Saya lanjutkan mungkin ke Prof. Bustamul gini, kalau ketika pemerintah mengatakan stok aman, tadi juga sudah saya bahas dengan Pak Mentan gitu. Cuman masalahnya ketika ada harga pangan yang justru naik di pasar, tapi yang jadi pertanyaan, nggak apa-apa selama misalnya harga pangannya naik, petaninya happy gitu dapat. Tapi masalah di lapangan kadang berbanding terbalik. Pertanyaan saya itu nanti Pak Bustamul jangan dijawab dulu, selesai jeda. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Business Talk.
Kita lanjutkan dialog kita malam ini dan telah bergabung bersama kita wartawan Sinar Kontan Mbak Titis Nurdiana. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam. Oke, tadi udah dengar semuanya, ya? Profesor, Pak Menteri, Pak Arief. Selamat malam. Seperti biasa nanti kita akan bertanya pandangan redaksional ya. Sebagai pilar demokrasi keempat yang selalu memantau apa yang terjadi di lapangan. Kalau begitu saya terpotong pertanyaan saya tadi ke Prof. Bustanul begini. Kalau kita lihat kan sering kali data dari Kementan misalnya surplus nih gitu kan. Katakanlah sekarang beras gitu. Nah tiba-tiba ketika di lapangan harganya naik nggak turun-turun meski pemerintah sudah melakukan operasi pasar. Nah tapi sayang kan begini, kalaupun harga naik tapi kalau sampai petaninya merasakan kan kita juga happy ya. Tapi tampaknya nggak demikian bukan? Data dari Profesor Bustanul gimana? Baik, Mbak Ilona, begini, kalau saya mengajarkan pada mahasiswa saya itu ada istilah namanya elastisitas transmisi harga, ya. Jadi kadang dia tidak resiprokal. Kalau harga di konsumen naik, itu agak lamban dinikmati oleh petani. Kalau harga di konsumen turun, cepat tertransmisikan kepada petani. Sayang memang, tapi memang pengalaman empiris seperti itu. Nah, kita mulai dari beras ya. Beras itu saya cek tadi 12.150 average ya, antara yang medium sama yang premium. Kemudian gabah, kalau dia gabah kering giling cukup tinggi juga sebetulnya 58 ya. Walaupun dari yang kering panen masih rendah, masih di bawah 5.000. Ada dua patokan yang diinginkan oleh petani adalah HPP, harga pembelian pemerintah. Kita udah rapat sama tempat Pak Arief, berkali-kali 3-4 kali kalau saya salah, dan tidak mudah untuk menaikkan harga pembelian di tingkat petani, tidak mudah. Mengapa seperti itu? Kita bisa diskusi cukup panjang juga. Karena ada yang mengkhawatirkan inflasinya jebol ke atas. Ya sehingga memang ditahan. Kalau saya sebagai Ketua Umum Perhappy misalnya ya, kami juga perlu mempertimbangkan kesejahteraan petani juga. Margin boleh, tapi jangan besar-besar lah. Ya, yang mau ambil spread nggak usah lebih banyak untungnya. Dan di situ kalau di atas ditahan, di bawah juga setidaknya fair gitu. Dan di situ yang sampai sekarang belum berhasil. Jagung sudah ya Mas Arief ya, jagung sudah, ini sudah, tapi tinggal beras. Memang ini serius menurut saya, dan itu perjuangan masih harus dilanjutkan karena memang tidak cukup dengan alasan teknokratik, harus ada alasan lain lagi supaya petani juga dapat. Tapi alhamdulillah so far sedikit sekali atau mungkin nyaris tidak ada petani ngeluh karena harga rendah, kecuali kualitasnya yang buruk. Kalau terendam, tergenang ya udah pasti buruk lah. Jadi memang kepada pemerintah masih diharapkan Pak Menteri misalnya program untuk dryer ya, mau vertikal mau horizontal gitu, pengering itu menjadi amat sangat penting. Kebetulan kemarin ke Subang. Dan saya tahu banyak ada program masuk di situ. Kalau dryer itu sangat membantu untuk mengurangi kejatuhan harga gabah di tingkat petani, itu sudah lebih bagus gitu Mbak Ilona. Jadi selain harga itu ada intervensi seperti itu yang kita harapkan supaya petani menikmatilah kenaikan harga itu. Itu harapan kita ya, kalau petaninya sejahtera kan kita juga happy. Betul. Saya ke Pak Mentan, begini Pak. Yang kita ingin tahu, sejauh ini sebenarnya harmonisasi regulator itu ketika bikin kebijakan kayak apa sih? Maksudnya misalnya dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan gitu kan. Karena yang kembali lagi kita lihat fenomena-fenomena harga yang tiba-tiba mendadak naik, tapi Pak Mentan juga bilang, loh kita surplus kok, nggak ada masalah gitu loh. Masing-masing itu sangat tegas akan datanya masing-masing gitu. Sejauh ini mesra nggak sih Pak sama Kementerian Perdagangan? Ya mesra lah. Masa sih sama menteri yang diurus sama kok rakyat dan presidennya satu yang kita harus bantu. Persoalannya kan begini, masalah pangan itu sangat dinamis gitu loh. Termasuk tadi soal sistem logistik yang tadi. Sistem logistik menjadi bagian dan negara kita sangat-sangat besar sekali dengan sistem kepulian. Ada persoalan transportasi, ada persoalan sistem logistik, ada masalah transportasi. Jadi memang ini sesuatu yang harus didesain lebih kuat untuk membantu kekuatan-kekuatannya. Sekarang tugas utama saya sebagai Mentan itu adalah produktivitas. Dan itu dirancang berapa produksi kita, disepakati dulu. Berapa produksi kita, berapa kebutuhan, berapa ketersediaan. Tetapi soal harga dan stabilisasi harga di Menteri Perdagangan. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri memang.
Tetapi sekarang dengan ada BPN, neraca BPN yang harus memainkan. Nanti Mas Arief akan bicara itu. Jadi bagaimana daerah sentra masuk ke daerah yang membutuhkan gitulah. Nanti Mas Arief yang ngatur. Sekarang ini 1 tahun terakhir ini setelah BPN ada, kelihatannya ini jalan dengan cukup kuat dan cukup smooth. Nah, persoalan yang ada kenapa harga Probus selalu berdinamika seperti itu? Dari petani produksinya ada saat-saat dia melimpah. Ada saat-saat dia sementara menanam lagi katakanlah terjadi kekurangan-kekurangan. Kemudian pasar ada saat-saat dia melimpah, ada saat-saat dia shorted. Yang bermain di sekitar ini adalah pedagang yang lebih kuat dibandingkan pemerintah daerah, bupati, gubernur, pusat. Nah, sekarang itu memang seperti apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden terakhir ini bersama kami berdua, bersama Mendak. Oke, kalau begitu ada pemerintah di antara itu. Jadi jangan dibiarkan, walaupun tidak boleh pemerintah sangat monopoli, ya macam-macam lah. Maksud saya, jangan sampai salah sebut. Jadi jangan sampai itu menghilangkan peranan privat sektor. Ini juga nggak boleh. Nah ini tugasnya Mas Arief nanti yang menjawab seperti apa nanti memainkan peranan itu. Sehingga dari harga yang ada, kalau Mentan ditanya, harga harus naik di petani? Harus. Jadi saya harus bela petani saya dong. Yang berkeringat, yang kena matahari, yang kena hujan itu petani dan kita tinggal makan. Terus kita nggak mau bela dia gitu. Oleh karena itu kalau harga naik, Pak Bus, mesti harga di petani juga harus naik. Tapi kan kita dibatasi dengan HPP. Harga pelayanan dasar. Dan ini yang sementara dirumus saya bersama BPN untuk merumus agar harga juga harus naik gitu loh. Karena nggak dikasih naik juga di lapangan harga naik. Di pasar udah naik. Petani di HPP tetap dibeli dengan harga dasar. Nah ini yang sementara dan kelihatannya Bapak Presiden sangat-sangat berpihak pada petani dan setuju untuk melihat hal-hal seperti itu. Jangan lupa input permodalan untuk pertanian sekarang naik kan. Kos produksinya kan tinggi. Oleh karena itu kalau dia dapat kenaikan HPP, menurut saya ini hal yang harus kita dukung secara bersama. Baik, Pak Arief, saya follow up deh tadi tantangan dari Pak Mentan, aransemen gitulah kalau kata Pak Mentan. Kira-kira sampai sekarang bagaimana mungkin peta ketahanan kita sampai tahun depan? Ya, tadi mengenai HAP, memang Badan Pangan Nasional ini salah satu tugasnya memang merumuskan harga acuan, pembelian dan juga penjualan. Ini kemarin kita sudah selesaikan mengenai jagung, kemudian telur ayam dan ayam boiler ya. Sehingga kita sudah tentukan, sudah buat peraturan badannya, misalnya jagung di sentra produksi 4.200, sebelumnya 3.000. Jadi doanya Pak Mentan sudah terkabul. Karena memang harus disesuaikan sehingga teman-teman petani ini mendapatkan keuntungan. Jadi biaya produksinya dihitung sekitar 1.900 sampai 2.000, kemudian udah kita hitung. Kemudian di tingkat peternak Rp5.000, kemudian harga telurnya Rp27, harga daging ayamnya Rp36.500. Jadi itu firm kita buat peraturan badan. Yang sebentar lagi mungkin beras. Beras agak unik karena tadi Pak Mentan sudah sampaikan, di semester pertama itu produksinya lebih tinggi daripada semester kedua. Sehingga ini yang harus disiapkan. Pada saat rendeng itu kalau Prof. Inu tuh bilang yang semester 1 itu tadi, 3 bulan, 4 bulan pertama itu memang harus disiapkan sehingga dryer-dryer ini harus difungsikan dengan baik. 1 kali 24 jam kalau boleh setelah tebas harus masuk ke dryer, kemudian boleh disimpan GKG, ya, kadar air 14%, itu bisa kita simpan. Bulog sudah mulai punya sekarang beberapa silo. Hanya mungkin sekarang sedang commissioning, setelah itu kita bisa masukkan ke dalam silo-silo. Tapi yang paling penting adalah turnover. Jadi jangan disimpan seperti barang antik, ya. Barang ini harus keluar, ya, harus keluar sehingga menyerap lagi. Karena kalau berhenti menyerap, Pak Mentannya produksi terus, ya, itu harga akan jatuh. Nah, kesetimbangan antara hulu dan hilir ini tugasnya Badan Pangan. Gitu. Kita tunggu komitmennya Pak untuk menjaga pasokan pangan. Saya ke Mbak Titis, kalau kita lihat anggaran ketahanan pangan RI selalu naik sebenarnya konsentrasinya di tahun 2023 ada 95 triliun. Nah kalau dari catatan redaksional, apakah
anggaran yang ada selama ini kalau kita kalkulasikan sudah dimanfaatkan secara maksimal atau masih butuh tambahan lagi? Sebenarnya yang paling langsung mengerti, saja yang paling Pak mengerti Arif. kecukupan atau tidak Pak Arif pastinya, yang harus menjawab itu karena fakta di lapangan justru itulah yang harus melihat nih antara kebutuhan untuk belanja maupun kebutuhan untuk keseimbangan tadi Pak Arif ya, keseimbangan itu penting. Nah dari diskusi tadi sebetulnya Pak Arif yang paling penting gitu, paling penting itu kan sebetulnya punya kepentingan masing-masing. Petani mau harganya ideal bagi petani, ongkos produksinya tercapai. Kemudian dari masyarakat tentu saja menginginkan harga yang semurah-murahnya karena di saat seperti sekarang. Sementara kalau dari sisi stok juga harus diatur. Nah, inilah kemunculan dari Bappenas atau Badan Pangan Nasional itu menjadi penting. Karena inilah yang ditunggu sesungguhnya Mbak Ilona, ditunggu oleh semua pihak bahwa neraca komoditas kita itu seperti apa. Ya. Nah, yang belum Pak, ini adalah transparansi itu. Transparansi antara produksi, antara pasok, antara kebutuhan, antara impor, itu untuk semua komoditas yang bisa ditampilkan secara harian. Kalau itu transparan, maka itu menjadi enak. Jadi kekhawatiran bahwa kita itu di Indonesia masyarakat itu aman-aman saja terjawab dengan data-data seperti data-data yang ada. Publikasikan, kita bisa lihat, cek kapan. Sama juga ketika kebutuhan Pak Arif tadi bilang butuh 3,5 triliun untuk memenuhi kebutuhan, maka itu juga harus kelihatan, oh ternyata kita kurangnya di sini. Kalau dari data Pak Arif yang ada sekarang ini, sebetulnya kan oke, stok beras oke, jagung oke, terus kemudian ayam, telur oke semuanya. Dan kalau kita melihat sebetulnya ada 3 komoditas yang masih menjadi PR Pak, yaitu daging, dan kemudian kedelai, dan kemudian kalau kita nggak salah bawang putih, dan 3-tiganya itu masih menyimpan magma Pak. Kedelai itu kan kaitannya dengan pangan kita juga. Dan kemudian yang namanya jagung kita sudah surplus dan kemarin sempat ekspor. Nah, terus kemudian yang juga menjadi persoalan penting adalah daging. Daging itu kita susah stoknya. Dan kemudian aksesibilitas ya Pak ya, kalau kita lihat seluruh Indonesia Raya itu aksesibilitasnya tidak semerata, tidak sebagus di Jawa. Nah ini juga akan menyebabkan inflasi, padahal inflasi inilah yang menggerogoti kemampuan masyarakat kita atau daya beli kita. Itu catatan redaksi yang kita lihat Pak, bahwa inilah yang menjadi masalah adalah kenaikan harus bisa ditahan dengan adanya produksi dan kemampuan daya beli dari masyarakat. Oke, padat sekali diskusi kita malam ini, masih ingin saya perpanjang tapi durasinya tidak mencukupi. Tapi demikian kami rasa apa yang kita diskusikan dapat dimengerti oleh masyarakat dan paling penting juga kita juga harus waspada ya. Jangan sampai ada produksi hasil pangan RI keluar secara ilegal. Itu juga harus kita tekankan. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo telah bergabung di BizTalk. Kami dukung kinerjanya Pak, dan kami tunggu juga merealisasikan kesejahteraan petani begitu ya, dan harmonisasi antar kementerian itu penting Pak. Dan juga saya ucapkan terima kasih ke Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, terima kasih telah bergabung di BizTalk, dan tentu Profesor Busnul Arifin, pengamat ekonomi pertanian, terima kasih Pak, dan tentu saja Wakil Nasional Kontan Mbak Titis Nurdiana. Dan saudara jangan kemana-mana, BizTalk masih akan segera kembali. Ancaman krisis pangan kelaparan global memang menghantui, tetapi pemerintah memastikan Indonesia tidak akan mengalami kelaparan. Dan kita pastikan bahwa produksi juga mencukupi kebutuhan nasional. Tapi jelas pemerintah mengatakan juga tidak boleh kepedean. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan menutup BizTalk malam ini. Sampai jumpa.